sebenarnya kalau kita udah nyangkut nih, udah telat lah kalau bilang kita pikir lagi dulu beli buat apa, trading investing itu udah telat. Udah amat gitu ya. Udah lewat. Sekarang ya. gimana gitu ya? Sekarang gimana? Yang pertama paling gampang adalah kita balik lagi ke fundamentalnya. Jadi tetap nomor satu adalah fundamental. Bagaimana kinerja perusahaan itu, apakah ada perbaikan dalam misalnya beberapa tahun terakhir, kemudian apakah dia ada story atau Hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben dan ada Jono di Kepoin Market bareng Coffee Meets Stocks. Nah hari ini kalau teman-teman lihat ya, kita suasananya agak beda nih. Biasa di studio, sekarang kita lagi di cafe di BSD. Ini kalau teman-teman bisa lihat pemandangan dan kita lagi di pinggir danau gitu ya. Lihat yang asik-asik, sejuk-sejuk ya Jon ya. Iya. Sekalian refreshing. Karena hari ini kita mau ngomongin nyangkut di saham, gimana solusinya. Nah, biar nggak stres-stres yang lagi nyangkut nih, mungkin kalian nyangkut di saham Buka atau di saham teknologi lainnya gitu ya. Nah, kita hari ini mau bahas, kalau nyangkut kita harus gimana? Mungkin boleh Jon di-share? ya berdoa Ben. Berdoa, oke. Pertama berdoa. Tapi kalau namanya berdoa ya, nyangkut nggak nyangkut harus berdoa ya. Betul. Ya jadi sebenarnya kalau kita udah nyangkut nih, udah telat lah kalau bilang kita pikir lagi dulu beli buat apa, trading investing itu udah telat. Bodo amat gitu ya. Udah lewat. Sekarang gimana gitu ya? Sekarang gimana? Yang pertama paling gampang adalah kita balik lagi ke fundamentalnya. Jadi tetap nomor satu adalah fundamental. Bagaimana kinerja perusahaan itu, apakah ada perbaikan dalam misalnya beberapa tahun terakhir, kemudian apakah dia ada story atau cerita apa nih yang akan dia lakukan untuk meningkatkan kinerjanya pastinya dan labanya kayak gitu. Terus ya nantinya kan kita bingung, udah tahu nih, oh ternyata saham ini masih berpotensi nih secara fundamental. Nah jadi kita boleh aja nih, karena masih punya potensi secara fundamental, kita boleh hold atau average down. Nah tapi mungkin kalau lebih gampang lagi, kan biasa teman-teman nih buka akun di sekuritas ya. Tiap sekuritas itu biasa punya data-data konsensus analis. Jadi konsensus apa tuh Jon? Konsensus analis. Jadi konsensus analis itu adalah target price dari para analis sekuritas. Gitu. Jadi kan misalnya di saham Buka nih, itu ada banyak tuh analis yang bikin research reportnya dari berbagai sekuritas. Mereka rata-rata, kalau di rata-rata target price mereka itu angkanya di sekitar 1.000. Angka 1.000 itu yang disebut konsensus analis. Jadi konsensus itu target price rata-rata dari banyak sekuritas-sekuritas gitu ya? Betul, jadi kita bisa minta tolong tanya ke sekuritas kita, tolong dicek dong untuk saham, contoh ya, untuk saham Buka nih berapa sih target price dari analis-analis sekuritas sekarang kayak gitu. Itu bisa berapa ya, di berapa? Iya. Jadi kalau kita udah tahu nih, oh ternyata Buka ini para analis itu punya target rata-rata di angka 1.000. Sedangkan misal harga kita beli di 900, harga sekarang di 500. Nah, berarti masih punya potensi buat untuk at least balik ke modal kita gitu ya. Bisa ke 1.000. Jadi kalau di sini ya udah kita bisa hold atau average down, terserah mau yang mana. Jadi intinya kalau lagi nyangkut nih, kita balik lagi ke fundamental. Karena nyangkuters pasti ujungnya jadi investor ya. Biasanya. Harus begitu. Karena dalam jangka pendek ya kemungkinan nggak kemana-mana, namanya juga nyangkut gitu ya. Balik lagi ke fundamental. Kalau masih bagus kinerjanya, masih ada potensi pertumbuhan yang besar, dari target konsensus juga masih di atas harga beli kita, itu boleh pertimbangin untuk, tadi Jono bilang skenario 1, untuk hold atau average down ya. Betul. Kalau bagus Jon, kalau misalnya saham yang kita nyangkut ini, saham gorengan kayak atau yang fundamental kurang bagus, atau sunset industry gitu, gimana? Kita harus ngapain? Apakah average down lagi? Ya, kalau itu ya biar ruginya makin besar. Ada namanya strategi yang di awal menyakitkan, tapi harusnya di akhir menyenangkan. Jadi kita sebutnya cut loss and switch. Cut loss and switch. Gimana tuh Jon? Jadi nggak cuma cut loss, tapi ya emang harus di cut loss dulu awalnya kan. Supaya dananya masuk lagi gitu ya. Kita butuh duitnya lagi lah. Percuma kalau lu average down, lu cuma buang-buang duit doang, Ben. Ya, karena nggak ada prospek nih saham nih. Konsensusnya juga rendah nih. Paling minus lu aja berkurang, tapi kan duit lu keluar lagi. Percuma, mending lu ya cut loss dan switch. Nah, switch ini apa? Switch ini artinya kita adalah membeli saham. Biasanya kalau udah kita dari cut loss, kita harus masuk ke strategi investing atau swing trading jangka panjang untuk memperbaiki portofolio. Nah, jadi kita melakukan analisa lagi nih, tapi dengan cara swing trading atau
investing. Dengan tapi membuat kali ini caranya harus benar ya. Betul. Kita harus punya trading plan dan investing plan yang bagus dan harus diikuti. Jalankan ya, harus disiplin. Kuncinya itu ya, karena kalau kita trading atau investing masih pakai perasaan, kalau udah waktunya take profit, kita nanti malah greedy, bisa naik lagi nih. Kalau misalnya waktunya stop loss atau cut loss, kita malah berharap tinggi. Ini saham bagus, ntar juga naik gitu ya. Nggak disiplin tuh PR-nya itu yang bikin nyangkut ya John ya. Iya. Makanya tadi Jono bilang harus ada trading plan sama investing plan ya. Tadi berarti skenario kedua adalah kita bisa cut loss dan switch. Tapi ingat, switch-nya harus udah dengan cara yang betul. Dengan trading plan. Harus belajar dong. Nah itu. Emang sepenting itu teman-teman. Kita harus punya plan baik untuk trading maupun investing. By the way John, boleh di-share gak? Plan itu apa sih? Plan itu artinya ya rencana. Jadi kalau trading, pokoknya setiap kita trading tuh, kan biasa kita lihatnya dari teknikal ya, pergerakan harga. Kalau trading teknikal ya. Nah itu kita udah wajib punya trading plan, yaitu level take profit untuk jual, ambil untung, dan level stop loss untuk jual kalau harga turun. Itu yang secara teori gampang tapi susah diikutin. Oke, nah, itu bikin nyangkut kan. Setiap kita analisa dan mau beli, kita harus bikin dulu nih. Oke, gue mau beli di harga berapa? Nanti kalau naik sampai titik sekian, gue harus jual untuk jual untung, take profit. Tapi kalau turun juga gue punya strategi untuk exit nih, biar gue nggak makin rugi ya. Betul. Harus tentuin titik cut loss gitu ya. Iya dong. Nah, itu teman-teman kesana memang ribet ya. Setiap kita analisa kita harus bikin trading plan gitu ya. Tapi ya itu para investor dan trader ya John ya, harus bikin plan supaya nggak nyangkut tadi. Nah tapi kita ngerti teman-teman, kalau nggak semua dari kalian punya waktu yang cukup untuk bikin trading plan dari satu-satu saham yang kalian analisa gitu ya. Nah makanya tim CMS sudah sedia ini. Jono sebagai head of analysnya dan analis-analis lain yang tersertifikasi udah siapin kalian stock picks atau pilihan saham berikut dengan trading plan dan investingnya. Nah jadi teman-teman bisa langsung tahu nih saham ABCD belinya di berapa, take profit di berapa, cut loss di berapa. Udah tinggal lihat aja gitu ya dan dipilih mau ambil yang mana, yang yakin yang mana gitu ya. Teman-teman bisa dapetin ini secara free di cafemeetstocks.id. Ya, teman-teman boleh cek sekarang, tapi memang kalau yang free aksesnya terbatas ya jadinya. Iya dong. 1-3 saham kalian bisa dapat. Nah, tapi kalau kalian mau dapetin full akses berikut dengan nanti si Jono nih, kalau kalian full akses, dia bakal kirimin setiap hari email. Ya setiap hari, setiap bulan, setiap minggu kalian akan dikirimin kondisi market saat ini lagi gimana sih? Market gitu bener ya John ya? Market update. Jadi nggak cuma tahu saham tapi tahu market juga. Kondisi pasar gimana supaya kita tahu nih, oh market lagi nggak bagus, gue kurangin deh porsi trading gue gitu ya. Kalau market lagi bagus, gue tambahin porsi tradingnya gitu ya. Nah teman-teman bisa nikmatin itu semua dengan join member di cafemeetstocks.id. Gitu aja teman-teman, oke? Nah dari sini kita bisa belajar teman-teman ya, kalau namanya kita trading, kita pertama harus disiplin dalam manajemen resiko. Karena fokusnya itu nggak cuma cari cuan sebanyak-banyaknya, tapi kita juga harus at least ngejaga biar modal kita nggak berkurang dulu. PR itu, baru ntar ngomongin cuan deh. Nggak rugi dulu, baru ngomongin cuan. Gitu. Oke teman-teman, itu aja KPN Market kita hari ini. See you di KPN Market berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.